Halo, di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai insentif PPN atas sewa ruangan bagi pedagang eceran. Hal ini untuk mendorong para pedagang eceran di mana masih harus membayar sewa tetapi untuk berjualan juga tidak bisa karena adanya PPKM. Seperti apa jelasnya? Ayo kita bahas. Yang pertama, alasan atau latar belakang mengapa PMK ini diberlakukan yaitu pertama, untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi COVID-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, untuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor perdagangan eceran yang terdampak pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, yaitu karena belum terdapat pengaturan pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Lalu yang perlu dibahas yaitu pokok pengaturan dalam PMK ini. PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan dikenakan atas jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Pedagang eceran yang dimaksud yaitu pengusaha yang sebagian atau seluruh usahanya melakukan penyerahan barang dan atau jasa kepada konsumen akhir. Perlu diingat bahwa hanya PPN yang mendapat insentif, sedangkan PP Pasal 4 Ayat 2 masih mengikuti ketentuan UU yang berlaku. Kemudian, objek apa saja sih yang mendapatkan insentif atas PPN ini? Yaitu ruang atau bangunan berupa toko atau gerai, outlet yang berdiri sendiri atau berada di pusat perbelanjaan, kompleks pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat. Berdiri sendiri, misalnya dalam satu bangunan hanya terdapat satu pedagang eceran. Poin kedua ini contohnya adalah toko-toko yang berada pada kawasan mal. Lalu, kapan sih ketentuan atas insentif PPN ini dapat digunakan? PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021. Untuk contohnya, yaitu misal Tuan A melakukan sewa kios di salah satu komplek pertokoan pada bulan Agustus yang biaya sewanya ditagihkan pada bulan September, maka berhak mendapatkan insentif PPN atas sewa ruangan atau dengan kata lain tidak perlu membayar PPN. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghitungnya? PPN terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan DPP berupa penggantian. Nah, penggantian di sini ialah penggantian termasuk biaya pelayanan atau service charge, baik yang ditagihkan bersamaan dengan tagihan jasa sewa maupun yang ditagihkan secara terpisah. Contohnya sewa toko pada bulan Agustus di komplek pertokoan dengan total biaya sewa atau DPP sebesar Rp15.900.000, tarif PPN 10%, maka PPN sebesar Rp1.590.000 dikenakan insentif, ketentuan administrasi tetap sama yang membedakan nanti di faktur pajaknya. Selanjutnya, untuk mendapatkan insentif atas PPN ini tidak asal-asalan, ada syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pengelola sewa atau pengusaha kena pajak yaitu membuat faktur pajak dan membuat laporan realisasi PPN DTP. Untuk faktur pajak dan SPT masa PPN dilakukan seperti biasa, akan tetapi ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan kode transaksi 07 pada faktur pajaknya, yaitu untuk PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 100% dari penggantian. Dan perlu diingat, faktur pajak harus dilaporkan di SPT masa PPN maksimal akhir bulan berikutnya. Yang kedua adalah mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 102 garing PMK 010 garing 2021 dengan cara memilih cap tersebut pada aplikasi e-faktur. Jadi, pada e-faktur sekarang sudah memiliki fitur electronic cap. Kemudian dalam hal pilihan cap PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 102 garing PMK 010/2021 belum tersedia dalam aplikasi e-faktur, pengusaha kena pajak dapat melakukan pemutakhiran atau update cap atas penyerahan yang mendapatkan fasilitas dimaksud dengan mengakses menu sinkronasi cap pada aplikasi e-faktur. Dan terakhir mencantumkan frasa sewa ruangan atau bangunan, keterangan lokasi, bulan sewa jasa ruangan atau bangunan pada kolom nama jasa. Kemudian, atas transaksi ini perlu dilaporkan di DJP online untuk membuat laporan realisasi PPN DTP. Pertama, laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah berupa faktur pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Yang kedua, yaitu laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak. Yang ketiga, laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah disampaikan secara daring melalui saluran yang ditentukan oleh DJP paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.
Lalu ketentuan terakhir yaitu atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran tidak diberikan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah yang dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila yang pertama yaitu tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan dan yang kedua tidak dilaporkan oleh pengusaha kena pajak dalam surat pemberitahuan masa PPN. Misalkan Tuan A atas sewa toko pada bulan Agustus tidak laporkan pada SPT masa Agustus, maka itu tidak mendapatkan insentif PPN ini. Nah, itu tadi pembahasan mengenai insentif PPN atas sewa ruangan atau bangunan bagi pedagang eceran. Semoga bermanfaat dan dapat membantu memahami pengenaan insentif ini.